Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Karenia Brine Tesalonika Supit dengan NIM 20210052. Saya adalah mahasiswa aktif semester 5 Program Studi Teknik Informatika dari Universitas Negeri Manado yang saat ini sedang mengikuti program Kampus Merdeka Studi Independen Data Science dari Jakarta Smart City. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan hasil belajar saya selama semester 5 ini. Ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan dalam video ini, yaitu pertama, penjelasan mengenai apa itu program SIB Data Science. Kedua, menyampaikan bagaimana proses pembelajaran dari program SIB Data Science. Ketiga, menjelaskan proyek kelompok yang telah dibuat. Keempat, penjelasan hasil. Dan yang kelima, penutup. Itulah beberapa poin penting yang akan saya sampaikan dalam video ini. Saat ini kita masuk pada penjelasan mengenai apa itu program SIB Data Science. Apa itu SIB Data Science? Pengertian studi independen bersertifikat adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan, namun tetap diakui sebagai bagian dari perkuliahan. Studi independen tergabung dalam sistem pembelajaran kampus merdeka yang diselenggarakan oleh pemerintah. Di sini, apa itu kampus merdeka? Kampus merdeka adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memberikan seluruh mahasiswa kesempatan untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai langkah persiapan karir. Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Proyek atau studi independen adalah suatu bentuk kegiatan yang mengakomodasi kegiatan mahasiswa yang memiliki passion dalam mewujudkan suatu karya besar atau melahirkan beberapa ide baru yang inovatif serta dapat menghubungkan perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri. Pada studi independen ini berfokus khususnya pada studi independen data science yang adalah sebuah bidang studi yang bergerak dalam menggali atau mengolah suatu data sehingga menemukan data atau informasi yang baru dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, contohnya dalam bidang kesehatan hingga e-commerce untuk keperluan bisnis. Walaupun data science dapat diterapkan pada lingkup yang luas dan dapat digunakan dalam berbagai bidang, tetapi pada saat ini di Indonesia kekurangan tenaga kerja yang berkeahlian dalam bidang data science. Bahkan masih banyak mahasiswa yang masih awam dengan bidang data science ini, sehingga pertumbuhan tenaga kerja dalam bidang data science terbilang cukup lambat. Maka dari itu,
Diharapkan dengan adanya proyek atau studi independen yang berfokus pada studi data science ini, mahasiswa dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana bidang data science ini bekerja dan dapat lebih memperdalam lagi dalam melatih keahlian mahasiswa dalam bidang data science sehingga bisa menghasilkan para data scientist baru yang siap meneruskan tongkat estafet dan mencerdaskan generasi-generasi selanjutnya. Terdapat beberapa program yang dilaksanakan oleh Kampus Merdeka. Salah satunya adalah Studi Independen Data Science ini. Program ini dilaksanakan secara online dan offline. Untuk offline diawasi langsung oleh dosen pembimbing lapangan, dan untuk online adalah pertemuan dengan mentor dan narasumber dari mitra kami, yaitu Jakarta Smart City, yang di dalamnya membahas tentang proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Tujuan diadakannya studi atau proyek independen ini, khususnya dalam bidang data science, adalah untuk menambah ilmu dan wawasan tentang data science, baik itu dilakukan dalam bentuk teori ataupun praktek, sehingga mahasiswa mampu mengolah suatu data dan menemukan informasi atau data-data baru. Manfaat dari adanya studi atau proyek independen ini, khususnya dalam bidang data science, yaitu dapat mendekatkan perguruan tinggi antara usaha dan industri. Dan bagi mitra, manfaatnya adalah adanya masukan saran, ide, serta gagasan yang dapat menambah wawasan dari mahasiswa yang kiranya dapat berguna dan dapat diterapkan oleh mitra ke depannya. Selanjutnya kita masuk pada proses pembelajaran dari program SIB Data Science. Proses pembelajaran data science yang dilaksanakan mulai dari bulan September sampai bulan November, yang kurang lebih ada 16 pertemuan yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis secara online dengan narasumber dan mentor. Tetapi untuk mahasiswa diarahkan untuk pergi ke kampus melakukan pertemuan secara offline, dengan hasil akhir dari mengikuti pertemuan ini yaitu bisa menghasilkan dashboard dari topik proyek yang ditentukan oleh masing-masing kelompok. Untuk 7 pertemuan pertama adalah membahas tentang materi-materi, dan untuk pertemuan ke-8 adalah pembagian tugas oleh pihak Jakarta Smart City. Selanjutnya, untuk pertemuan ke-9 sampai 15 adalah sesi mentoring, dan untuk pertemuan terakhir ke-16 adalah ujian untuk mempresentasikan proyek yang telah dibuat selama 15 pertemuan terakhir. Di sini untuk pertemuan 1 dan 2, mahasiswa diperkenalkan bagaimana gambaran umum data, bagaimana data itu divisualisasikan, dan kenapa data itu harus divisualisasikan. Selanjutnya, mahasiswa diberikan beberapa jenis dashboard yang kiranya dapat membantu mahasiswa dalam memperbanyak referensi maupun memperdalam pengetahuan tentang data. Selain itu, pada minggu ini, mahasiswa mulai belajar lebih mendalam tentang data, di mana data itu sendiri memiliki berbagai macam sisi yang dapat dijelaskan secara satu persatu, mulai dari bagaimana cara berpikir tentang data, hingga atribut dari suatu data dan tipe data itu sendiri. Selanjutnya pertemuan 3 dan 4. Pada pertemuan ini, gambaran umum teknik data science juga diperlihatkan kepada mahasiswa, bagaimana interpretasi data itu sendiri, bagaimana data science itu diproses, hingga metodologi data science. Setelah itu, mahasiswa dibawa untuk memahami
tentang kebijakan yang dibuat setelah ditemukannya data atau informasi yang baru. Dengan adanya data, dapat membuat kita memprediksi tentang COVID, menganalisis pola kemacetan dan mobilitas, serta pengenalan gambar dan analisis video. Lalu, gambaran umum engineering juga diberikan oleh mitra pada minggu ini. Engineering data dibutuhkan untuk memperjelas bagaimana cara untuk mendesain, membuat, menyimpan, memperkaya, dan serta memproses suatu data. Sehingga lahirlah beberapa kata seperti data collection dan data preparation. Selanjutnya pertemuan 5 dan 6. Pada pertemuan ini, mahasiswa diperlihatkan contoh laporan tentang aduan masyarakat, baik itu tentang banjir dan tentang corona. Pada pertemuan ini juga, mahasiswa belajar tentang pengenalan segmentasi penduduk. Diharapkan dengan adanya pengenalan ini, mahasiswa lebih mengerti tentang menganalisis geografi penduduk hingga melakukan analisis clustering. Selanjutnya pada pertemuan ke-7, pada minggu ini, mahasiswa dijelaskan tentang infrastruktur on-premise dan cloud, bagaimana perbedaan antara cloud dan on-premise dilihat mulai dari responsibilitas, hosting, penyebaran, pengiriman, dan siapa yang paling menghemat energi. Adanya penjelasan ini diharapkan mahasiswa menjadi tahu dalam menggunakan kedua infrastruktur ini, sesuai kebutuhannya masing-masing. Selain itu, materi terakhir yang diberikan ialah tentang teknik regresi dasar yang berguna untuk mempelajari adanya hubungan antara suatu variabel data dengan yang lain atau dapat digunakan untuk melakukan prediksi atau forecasting pada suatu data. Selanjutnya pada pertemuan 8 adalah pembagian tugas dari pihak Jakarta Smart City. Setelah 8 kali pertemuan, dalam hal ini dalam pemberian materi, mahasiswa selanjutnya masuk pada tahap konsultasi. Pada pertemuan 9-15 tentang proyek yang akan dibuat kepada mitra dengan pembagian topik konsultasi sebagai berikut. Pertemuan 9 dan 10, konsultasi yang dilakukan adalah untuk mengatur atau menyusun latar belakang masalah pada proyek yang akan dibuat juga sekaligus menentukan rumusan masalah. Pertemuan ke-11 dan 12, konsultasi yang dilakukan adalah terkait metodologi yang akan digunakan pada proyek tersebut, serta pengkoreksian apabila ada hasil analisis yang kurang tepat. Selanjutnya pertemuan 13 dan 14, konsultasi kali ini lebih berfokus pada penyempurnaan hasil analisis serta menentukan atau membuat suatu rekomendasi kebijakan yang kiranya terlahir dari adanya hasil analisis. Selanjutnya pertemuan ke-15, dilakukannya finalisasi tugas sebelum dipresentasikan pada ujian akhir. Adapun metode yang digunakan dalam pembuatan proyek ini adalah sebagai berikut. Pertama, lebih dulu dilakukan adalah menentukan atau mencari topik proyek yang sesuai dengan bidang studi data science. Setelah menentukan dan memutuskan topik yang akan digunakan, maka selanjutnya beralih ke proses pengumpulan data. Setelah mengumpulkan data, preprocessing data digunakan agar mengubah data ke bentuk yang mudah dipahami sekaligus menjadi langkah awal dalam mengolah suatu data. Selanjutnya, menentukan metode apa yang cocok digunakan pada topik proyek yang sudah diputuskan tadi. Setelah menjalani berbagai konsultasi bersama mitra, diputuskan bahwa terdapat 3 metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada topik tersebut, seperti comparison data,
untuk membandingkan dua atau lebih data satu sama lain. Ada juga clustering data yang digunakan untuk mengelompokkan suatu kelompok data, dan yang terakhir yaitu forecasting data yang digunakan untuk memprediksi atau menerka apa yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan data-data yang telah disiapkan. Setelah menerapkan ketiga metode tersebut, hasil analisis akan dibuat dalam bentuk visualisasi data yang berguna untuk mempermudah orang dalam melihat data yang telah diolah dan dihasilkan. Hasil dari analisis yang dilakukan tersebut dapat membuat suatu kebijakan baru yang kiranya dapat menjadi solusi pada permasalahan sesuai topik tersebut. Selama pembelajaran ini, para mahasiswa akan ditemani oleh 2 narasumber dan 1 dosen yang akan mengawasi di dalam kelas, dan 2 narasumber ini akan menjelaskan beberapa materi tentang data science ini. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan hasil proyek yang sudah dibuat. Di sini untuk latar belakang, sampah adalah permasalahan yang sangat sering terdengar dengan berbagai akibat yang ditimbulkannya. Mulai dari bau tidak sedap, timbulnya beberapa penyakit, hingga banjir di berbagai daerah. Semua itu tidak lepas dari akibat sampah yang berasal dari berbagai sumber, mulai dari sampah rumah tangga, sampah perdagangan dan perkantoran, industri, dan lain sebagainya, beserta berbagai kegiatan penduduknya yang menimbulkan sampah. Ditambah kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar, membuat sebagian besar masyarakat masih saja membuang sampah sembarangan di berbagai tempat. Hal ini bahkan sudah seperti menjadi budaya buruk di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam penelitian kali ini, kelompok kami memilih untuk meneliti mengenai masalah sampah di Indonesia, lebih khususnya di wilayah Jawa Barat. Karena Jawa Barat memiliki tingkat populasi yang cukup tinggi, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya tingkat penimbunan sampah di wilayah tersebut. Selanjutnya, tujuan proyek. Menurut pengertiannya, sampah merupakan material sisa dari yang tidak diinginkan dalam suatu proses. Namun, kita tahu sendiri bahwa sampah adalah sesuatu yang banyak memberikan dampak negatif dalam hidup kita jika hanya dibiarkan. Maka dari itu, sampah harus diurus dan didaur ulang. Namun, sebelum mengurus sampah tersebut, kita harus memperoleh data dan informasi mengenai sampah, karena jika tidak, maka proses pendaur ulangan tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Data-data yang diperoleh seperti timbulan sampah harian dan tahunan, pembagian fasilitas TPA di wilayah Jawa Barat, komposisi sampah berdasarkan jenis dan sumbernya adalah beberapa poin penting yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui seberapa banyak sampah yang akan ditanggulangi dan didaur ulang di tiap kota. Lokasi-lokasi TPA yang baik sehingga proses pengumpulan sampah berjalan dengan baik, dan memprediksi serta mencegah kenaikan persentase sampah di tahun-tahun yang akan datang. Next, rumusan masalah. Di sini yang pertama, apakah ada perbedaan jumlah timbulan sampah per tahun dan harian di Jawa Barat dari tahun 2019 sampai 2021? Kedua, adakah lokasi di Jawa Barat yang memiliki lebih banyak fasilitas TPA daripada daerah yang lainnya? Ketiga, menentukan komposisi sampah di daerah Jawa Barat berdasarkan jenis dan sumbernya.
Keempat, menentukan jumlah penanganan dan timbulan sampah tahunan di Indonesia dan di daerah Jawa Barat. Kelima, berapa banyak jumlah produksi sampah untuk 10 tahun ke depan di wilayah Jawa Barat. Next, ke metode penelitian. Di sini yang pertama itu menentukan topik. Setelah menentukan topik, kita mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, kita masuk ke tahap preprocessing data. Di dalam tahap preprocessing data ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada forecasting data, kemudian ada clustering data, dan ketiga comparison data. Berdasarkan 3 jenis preprocessing data ini, maka dihasilkan sebuah visualisasi data. Dan dari visualisasi data tersebut menghasilkan kebijakan atau solusi dari proyek yang dibuat. Selanjutnya kita masuk dalam visualisasi data. Di sini di sebelah kiri saya dapat dilihat dari statistik di atas, setiap tahun sampah di daerah Jawa Barat memiliki tingkat kenaikan yang pada periode tahun 2019 sampai 2020 memiliki kenaikan sejumlah 62.559,32 ton, dan pada periode tahun 2020 sampai 2021 memiliki kenaikan sejumlah 1.105.358,33 ton. Sedangkan untuk di bagian kanan saya adalah timbulan sampah harian pada tahun 2019 sampai 2021. Next, ke fasilitas TPA yang ada di wilayah Jawa Barat. Bisa dilihat di bagian kanan saya, peta di atas adalah beberapa penyebaran lokasi TPA di daerah Jawa Barat. Total jumlah TPA yang berada di daerah Jawa Barat sebanyak 52, dengan jumlah TPA paling banyak di Kabupaten Sukabumi dengan jumlah 6 TPA. Untuk jumlah TPA bisa dilihat di bagian sebelah kiri saya. Selanjutnya, masuk pada komposisi sampah berdasarkan jenis sampah. Selama periode 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019 sampai 2021, sisa makanan menjadi jenis sampah yang paling banyak dihasilkan di wilayah Jawa Barat dengan persentase mencapai 45,55%. Selanjutnya, untuk komposisi sampah berdasarkan sumber sampah. Selama periode 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019 sampai 2021, rumah tangga menjadi sumber sampah yang paling banyak dihasilkan di wilayah Jawa Barat dengan persentase mencapai 50,76%. Selanjutnya, timbulan sampah per tahun dan harian di daerah Jawa Barat. Bisa dilihat di bagian sebelah kiri saya. Di sini adalah pembagian timbulan sampah pada tahun 2019 di kota atau kabupaten di daerah Jawa Barat. Pada tahun ini, Kabupaten Bekasi memiliki jumlah sampah terbanyak dengan jumlah 662,451 ton. Sementara itu, Kabupaten Pangandaran memiliki jumlah sampah paling sedikit dengan jumlah 62.019 ton. Untuk di bagian kanan saya, statistik di atas dapat dilihat pembagian timbulan sampah harian pada tahun 2019 di kota atau kabupaten di daerah Jawa Barat. Pada statistik di atas, Kabupaten Bekasi memiliki jumlah timbulan sampah tertinggi dengan jumlah 1.815 ton per hari
dan Kabupaten Pangandaran memiliki jumlah timbulan sampah terendah dengan jumlah 170 per hari. Selanjutnya, timbulan sampah per tahun dan harian di daerah Jawa Barat. Dapat dilihat dari statistik yang ada di sebelah kiri saya adalah pembagian timbulan sampah pada tahun 2020 di kota atau kabupaten di daerah Jawa Barat. Pada tahun ini, Kabupaten Bekasi memiliki jumlah sampah terbanyak dengan jumlah 693.587 ton, sementara itu Kota Banjar memiliki jumlah sampah paling sedikit dengan jumlah 30.567 ton. Untuk di bagian kanan saya ada statistik pembagian timbulan sampah harian pada tahun 2020 atau kabupaten di daerah Jawa Barat. Pada statistik ini, Kabupaten Bekasi memiliki jumlah timbulan sampah tertinggi dengan jumlah 1.900 ton per hari dan Kota Banjar memiliki jumlah timbulan sampah terendah dengan jumlah 84 per hari. Next, timbulan sampah per tahun dan harian di daerah Jawa Barat pada tahun 2021. Bisa dilihat dari statistik di atas adalah pembagian timbulan sampah pada tahun 2021 di kota atau kabupaten di daerah Jawa Barat. Pada tahun ini, Kabupaten Bekasi memiliki jumlah sampah terbanyak dengan jumlah 867.237 ton, sementara itu Kota Sukabumi memiliki jumlah sampah paling sedikit dengan jumlah 65.796 ton. Untuk di sebelah kanan saya, statistik di atas dapat dilihat pembagian timbulan sampah harian pada tahun 2021 di kota atau kabupaten di daerah Jawa Barat. Pada statistik di atas, Kabupaten Bekasi memiliki jumlah timbulan sampah tertinggi dengan jumlah 2.376 ton per hari dan Kota Sukabumi memiliki jumlah timbulan sampah terendah dengan jumlah 180 per hari. Next, dari data di atas, secara nasional, Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki penanganan sampah per tahun tertinggi dengan jumlah 620.870 ton per tahun dan memiliki timbulan sampah kedua tertinggi setelah Bekasi dengan jumlah 836.961 ton per tahun. Untuk di bagian kanan saya, dilihat dari data di atas, di daerah Jawa Barat Kota Bandung memiliki penanganan sampah per tahun tertinggi dengan jumlah 468.669 ton per tahun dan memiliki timbulan sampah kedua tertinggi setelah Bekasi dengan jumlah 581.280 ton per tahun. Selanjutnya, prediksi produksi sampah di wilayah Jawa Barat. Dengan menggunakan tahun 2015 sampai 2021 sebagai data referensi, maka dengan metode forecasting kita bisa melihat bahwa jumlah produksi sampah di Jawa Barat akan mengalami kenaikan sebanyak 2,85% setiap tahunnya. Dari data di atas bisa dilihat juga bahwa pada tahun 2030 Jawa Barat akan menghasilkan 34.055 ton timbunan sampah dan diperkirakan akan naik terus-menerus pada tahun yang akan datang. Next, kita masuk dalam rekomendasi kebijakan. Yang pertama, dari data yang didapatkan,
terlihat bahwa jumlah timbulan sampah tahunan dan bulanan di wilayah Jawa Barat sangatlah banyak dan bahkan setiap tahunnya ada kenaikan dengan jumlah yang cukup besar. Maka kita dapat mengurangi angka tersebut dengan beberapa cara seperti mengurangi penggunaan plastik yang merupakan sampah yang susah terurai, membawa makanan dan minuman sendiri di rumah, selalu membuang sampah pada tempat yang disediakan agar sampah tersebut dapat diolah dengan mudah. Kedua, jumlah TPA yang ada juga menjadi faktor banyaknya sampah yang timbul. Beberapa lokasi di daerah Jawa Barat memiliki jumlah TPA yang kurang banyak seperti Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Bandung Barat yang hanya memiliki 1 TPA. Maka dari itu, alangkah baiknya beberapa daerah tersebut ditambahkan jumlah TPA yang ada. Yang ketiga, mengelola sampah organik dan anorganik juga membantu pengurangan jumlah timbulan sampah. Hal-hal yang bisa kita lakukan dalam membantu pengolahan sampah ada beberapa, seperti kita dapat memisahkan tempat sampah organik dan anorganik, mengubah sampah organik seperti makanan menjadi pupuk kompos, mendaur ulang sampah anorganik seperti botol plastik menjadi pot bunga ataupun karya tangan lainnya. Kita pun juga bisa mengajak atau menghimbau masyarakat untuk melakukan hal-hal tersebut. Yang keempat, dari sudut pandang pemerintah, kita bisa membantu meningkatkan penanggulangan sampah dengan meningkatkan jumlah personel dan anggaran untuk tukang sampah di seluruh Indonesia, serta mengatur jadwal pembersihan dan pengumpulan sampah sehingga pengumpulan dan pendaur ulangan sampah menjadi lebih efektif dan efisien. Next, kesimpulan. Setelah melakukan riset mengenai data-data sampah di Indonesia, terlebih di Jawa Barat, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Indonesia memiliki masalah sampah yang cukup besar. Di beberapa kota seperti Bekasi, Bandung, dan lain-lain, jumlah sampah yang ditimbulkan jauh lebih banyak daripada jumlah sampah yang ditangani, dan tentunya hal ini akan menimbulkan penumpukan sampah yang bisa memberi beberapa dampak negatif seperti menyebabkan kebanjiran, membawa wadah penyakit, dan menyebabkan bau busuk. Apalagi dengan metode forecasting, kita bisa melihat bahwa setiap tahun angka-angka ini tidak mengalami penurunan, bahkan naik sebanyak 2,85% setiap tahunnya. Dengan mengetahui segala masalah di atas, kita sebagai masyarakat seharusnya menyadari dan bahkan membantu mengurangi masalah sampah tersebut. Kita bisa mulai dengan hal yang paling simpel, seperti membuang sampah pada tempatnya, bahkan hal yang terbilang cukup rumit, seperti mendaur ulang sampah organik dan anorganik sendiri di rumah. Demikianlah penjelasan hasil proyek dari saya. Selanjutnya penutup. Dengan adanya program studi atau proyek independen data science ini membuat saya lebih memperluas tentang ilmu di bidang data scientist maupun data analitis. Banyak pengalaman yang bisa saya dapatkan kali ini, mulai dari bagaimana membuat dashboard di Google Data Studio, bahkan membuat dashboard di software Tableau. Selain memiliki pengalaman di dalam membuat dashboard, program ini juga membuat saya lebih berpikir kritis dalam mencoba menyelesaikan suatu masalah. Di program inilah saya dapat merasakan bahwa bekerja sama dengan teman lainnya dalam menyelesaikan suatu masalah lebih baik daripada hanya bekerja sendiri. Selain itu, setelah menyelam lebih dalam kebagian seperti metode maupun teknik, saya menemukan lebih banyak lagi metode dan teknik yang kiranya
dapat berguna untuk saya aplikasikan di kemudian hari nanti. Demikianlah penjelasan laporan video saya. Jika ada salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.